Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi, dan hari ini kita memasuki untuk tematik, kita memasuki tema baru, yaitu tema 6. Silahkan disiapkan dulu bukunya. Tema 6, buku yang akan kita gunakan adalah buku yang ini. Untuk yang versi Kemendikbud ya. Oke, untuk memanfaatkan waktu, kita langsung ke materi aja. Hari ini saya perbesar dulu. Silahkan dibuka bukunya halaman ini. Halaman 1 ya, halaman 2. Halaman 2. Ayo membaca. Judulnya adalah sumber energi panas. Nah, seperti di judul bukunya, ini tema yang akan kita pelajari hari ini lagi. Pada tema 6 ini judulnya adalah panas dan perpindahannya. Ini berhubungan dengan panas dan perpindahannya. Oke, buka halaman 2. Kita langsung aja. Sumber energi panas. Bismillahirrahmanirrahim. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Nah, ini adalah salah satu sumber energi panas yang terbesar ya. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Jadi kita semua tidak bisa hidup tanpa sumber energi panas ini ya. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Nah, ini banyak sekali manfaat dari energi panas matahari ya. Bahkan ini nggak ketulis aja, juga dijadikan juga sebagai sumber energi listrik ya, itu dengan panel ya, panel data surya. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Ini baru sebentar aja udah panas ya. Sekarang ambillah sebuah mistar plastik. Ustadz kebetulan nggak punya mistar plastik sekitar sini. Kemudian gosok-gosokkan pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhkan permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Oh, ya kayaknya sih panas. Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Iya. Yang ini ya, yang pertama ya. Iya sih panas. Boleh dicoba. Betulan. Tapi cuci tangan dulu, kalau nggak cuci tangan bisa kotor. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Oh, salah, energi panas juga dapat terjadi atau dihasilkan terjadi karena gesekan antara 2 benda seperti itu. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Jadi gesekan itu dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga
Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Nah, jadi salah satu sumber lain energi panas adalah api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Jadi sumber energi panas tadi selain dari gesekan, ternyata juga dapat dihasilkan dari api. Jadi ada berapa tadi sumber energi panas? Kalau dari informasi yang kita dapat di sini, pertama api ya, pertama matahari, kemudian ada gesekan dan api, ada 3 ya, matahari, gesekan, api. Ini adalah sumber energi panas. Ini akan banyak kita bahas ke depannya. Oke, kita lanjutkan. Ustadz langsung menuju ke materinya aja. Ini materinya langsung di pembelajaran 2. Itu tadi pembelajaran 1, pembelajaran 2 ada di halaman 10. Yang akan kita baca ada di halaman 11. Ini perbedaan ini dulu deh. Nah, ini minuman ini. Minuman apa ini? Dari gambarnya kayaknya kopi sama es ya. Coba kita baca dulu deh. Sore itu ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asyik membaca. Mereka manfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu tampak segelas teh panas. Oh, ini teh ya, yang masih mengepul untuk ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Oh, ini teh panas, ini es jeruk kesukaan Siti. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Nah, bagaimana caranya? Ya bisa disentuh ya. Sentuh juga terasa tuh panas atau dinginnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan kayak gini misalnya. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, jadi melalui indra peraba yang ada di tangan kita atau yang ada di tubuh kita bisa merasakan benda itu panas atau dingin ya. Nah, betulkah indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Nah, betul nggak sih untuk mengukur suhu suatu benda indra peraba tidak dapat kita gunakan untuk mengukur ya? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra peraba pada telapak tanganmu? Kita baca deh. Ayo membaca. Perbedaan suhu dan panas. Apa sih perbedaan antara suhu dan panas? Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Nah, ini jawaban dari pertanyaan di atas tadi. Jadi indra peraba kita itu ternyata tidak dapat mengukur secara tepat ya, mengukur secara tepat derajat panas atau dingin suatu benda. Misal Ustadz mau ukur suhu tubuh Ustadz nggak tahu derajatnya berapa ya. Kalau mau ukur yang sekarang bisa menggunakan itu ya, termogan ya, yang biasanya ada kalau mau masuk ke mall atau mau masuk ke tempat tertentu biasanya ada di arahkan dulu termogan untuk mengukur suhu tubuh. Nah, seperti itu adalah alat yang bisa untuk mengukur suhu. Kalau tangan aja sepertinya nggak bisa, karena kita nggak tahu ini berapa panasnya. Nggak bisa kita ukur seperti itu. Atau kita megang gelas yang tadi seperti teh hangat tadi,
oh ini suhunya eh, 50 derajat Celcius. Oh, kita nggak bisa ukur-ukur seperti itu. Kita harus gunakan alat ukurnya, nggak bisa diukur sembarangan, nggak bisa diukur dengan dikira-kira. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di daratan tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Oh ya, kadang selain di pegunungan, di rumah juga biasanya ada rumahnya yang punya AC ya. Ada anggota keluarganya yang merasa sangat kedinginan dengan suhu ruangan tersebut. Namun ada juga yang bahkan tidak merasa dingin tidak merasa dingin, bahkan mau ditambah lagi dinginnya. Kadang seperti itu ada ya. Berarti suhu tubuh kita tidak bisa memprediksikan persisnya dingin atau tidak, itu ya, seperti itu maksudnya. Ada perbedaan seperti yang di sini tadi, yang sampai ke gunung untuk pertama kali berkemah dia merasa kedinginan, tapi untuk yang warga di sekitar situ sudah terbiasa dengan rasa dingin itu, jadi tidak terlalu mempermasalahkan, tidak terlalu berpengaruh seperti itu. Namun yang baru datang atau mau berkemah ke situ, dia akan sangat rasa kedinginan. Sama sih seperti ruangan AC, ruangan ber-AC tadi. Orang yang sudah terbiasa dengan ruangan dingin kamarnya misalnya seperti itu, dia tidak akan merasa terlalu dingin. Tapi orang lain bisa jadi tidak seperti dia, bisa jadi orang lain merasa sangat kedinginan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dingin suatu benda, suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Nah, jadi suhu ini adalah alat untuk ukur ya, satuan ukur seperti itu ya, bukan satuan ukur sih. Ukuran. Nah, suhu ini adalah ukuran dari panas atau dingin benda. Panas atau kalor. Nah, jadi panas itu disebut juga dengan kalor. Ini perlu diingat-ingat. Nanti lupa lagi. Panas itu disebut juga dengan kalor. Oke, panas disebut juga dengan kalor. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalor dan suhu atau panas dengan suhu itu berbeda ya. Apa sih bedanya? Mari kita cari tahu. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Jadi kalau panas suhunya meningkat atau naik, kalau dingin suhunya turun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Ini garis bawahi juga ini. Tapi jangan di buku kalian ya. Di buku kalian maksudnya yang ini ditulis aja di buku tulis, jangan di garis bawahi di buku kalian. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius ya, derajat Celcius yang kita gunakan biasanya. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Ini untuk satuan panas. Bisa dipahami nggak apa perbedaan panas dengan suhu atau kalor dengan suhu tadi? Ustadz bantu deh biar bisa lebih paham.
Biar Ustadz coba jelaskan sedikit pakai ini. Ustadz punya kompor, bukan kompor sini, pancinya dulu Ustadz gambarkan panci. Anggap gambaran Ustadz ini bagus banget ya, anggap aja bagus banget. Ini panci, yang di atas ini panci, Ustadz taruh di atas kompor. Sekarang pancinya Ustadz kasih air. Oke, setelah itu apinya kita nyalakan. Nah, jelek, ulang deh. Apinya dinyalakan. Oke, setelah apinya dinyalakan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan air ini yang Ustadz maksudkan? Apa yang terjadi dengan airnya setelah apinya Ustadz nyalakan? Apa yang terjadi dengan air ini? Ya, airnya akan suhu airnya akan naik. Suhu airnya akan naik atau airnya akan lama kelamaan menjadi mendidih, betul nggak? Ya betul ya. Kalau apinya kita nyalakan, lama kelamaan suhunya naik sampai airnya mendidih. Sekarang saya tanya lagi, kenapa suhunya naik atau meningkat? Kenapa suhu air ini setelah apinya dinyalakan dia meningkat jadi lebih panas? Kenapa? Karena air ini dia mendapatkan energi panas atau kalor dari api yang ada di bawah sini, dari api kompornya ini kompor ya, ini kompor. Nah jadi kenapa suhunya meningkat, suhu air ini meningkat sampai dia bahkan menjadi mendidih? Itu karena air ini mendapatkan energi panas dari api, seperti itu. Nah dalam kasus ini apinya dalam kasus ini dia adalah apinya ini dia sebagai penyebab terjadinya perubahan suhu air. Dia sebagai penyebab terjadinya perubahan suhu air karena apinya panas, akhirnya kalornya berpindah ke panasnya. Kalor tadi panas ya, panasnya berpindah ke air. Karena itulah airnya akhirnya menjadi mendidih. Jadi suhu tadi ini saya tuliskan deh. Apa tadi suhu? Suhu tadi adalah ukuran derajat suatu benda. Nah, suhu tadi dia adalah ukuran derajat panas atau dingin. Itu suhu ya. Sedangkan kalor, nah kalor adalah, kalau dalam kasus ini tadi kalor itu adalah penyebab terjadinya perubahan suhu. Kalor sini api ini ya, ini adalah penyebab terjadinya perubahan suhu pada air ya, suhu pada air itu yang saya maksud. Jadi suhu itu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya benda, sedangkan kalornya atau panasnya itu adalah penyebab terjadinya perubahan suhu dalam kasus ini. Semoga bisa dipahami ya. Kalau masih belum dipahami boleh diulang-ulang videonya. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran dari Ustadz. Terakhiri, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah. Assalamualaikum.